Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat para alim, para sesepuh dan tokoh masyarakat di wilayah Perumahan Telaga Kahuripan dan sekitarnya, terkhusus guru kita Al-Ustadz Misbahul Huda yang malam hari ini menjadi imam sholat kita bersama. Yang saya hormati segenap pengurus takmir dan panitia Ramadan Masjid Raya Telaga Kahuripan, terkhusus sahabat saya Al-Ustadz Imam Fatur Rahman selaku ketua takmir yang malam hari ini izin mengantarkan istri berobat ke rumah sakit. Mudah-mudahan istri beliau tidak kenapa-napa, dan kalaulah sakit mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Raya Telaga Kahuripan, adik-adik, remaja, serta anak-anakku semuanya yang senantiasa turut membersamai kita selaku orang tuanya dalam memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Para bapak dan ibu sekalian, menuruti permintaan takmir atau panitia Ramadan Masjid Raya Telaga Kahuripan, pada kesempatan malam hari ini perkenankan saya dalam tausiah atau kultum singkat ini mengangkat materi tentang Ramadan dan keluarga bahagia. Para jamaah sekalian, kalaulah boleh saya ibaratkan, keluarga itu bagaikan tanaman. Dia butuh kita jaga, butuh kita rawat, butuh kita pupuk biar terus subur, tumbuh dan berkembang, berbuah, memberikan banyak manfaat dan kebaikan kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Jangan kemudian masing-masing cuek, tidak peduli, di bawah terik panasnya siang yang tanaman itu harus dijaga tetapi dibiarkan. Di saat tanaman itu butuh disiram tetapi juga dibiarkan. Yang semestinya harus dijauhkan dari hama, dari wereng, dari penyakit, tetapi juga semuanya tidak ada yang peduli. Maka kalaulah begitu, tanaman itu bisa saja kemudian layu sebelum waktunya, kering, rontok daun-daunnya, kemudian berguguran ranting-rantingnya, bahkan kemudian bisa mati, tercerabut hingga akar-akarnya. Begitulah perumpamaan keluarga kita semuanya. Dia butuh dijaga, butuh dirawat, butuh dipupuk. Semuanya hendaknya peduli, tidak boleh acuh, tidak boleh cuek, tidak boleh membiarkan, sehingga keluarga kita itu kemudian berantakan. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya pasti
mendambakan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, menjadi pasangan yang harmonis, sehingga dengan keadaan itu kita tenang dalam beribadah, kita khusyuk dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memberikan manfaat dan kebaikan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya di tengah kehidupan ini. Para jamaah sekalian, momentum Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk kita memupuk keluarga kita, rumah tangga kita. Karena momentum Ramadan biasanya setiap keluarga lebih intens bersama dibandingkan dengan momentum-momentum yang lainnya. Suami istri dan anak-anak lebih banyak berkumpul di meja makan, baik di saat menjelang berbuka puasa, di saat sahur bersama, berangkat tarawih bersama, dan momentum-momentum kebersamaan yang lainnya. Karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan dan momentum bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan ini, untuk mengokohkan, untuk memperkuat ketahanan rumah tangga kita, sehingga dari rumah tangga itu, dari keluarga kita itu lahir anak-anak yang santun, anak-anak yang betah di rumah, anak-anak yang kerasan bersama ibu dan bapaknya, anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang kemudian nanti bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya. Para bapak dan ibu sekalian, paling tidak ada pupuk yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan memupuk keluarga kita, rumah tangga kita di momentum bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan ini. Pupuk itu bernama TSS. Kalau ayah saya dulu seorang petani, memupuk kacang, memupuk padi, memupuk kedelai dengan pupuk yang namanya TS. Tetapi pada malam hari ini, dalam waktu yang singkat ini, ada pupuk yang dia dapat menyuburkan keluarga dan rumah tangga kita. Pupuk itu namanya TSS. T yang pertama adalah takwa. Jamaah sekalian, untuk memupuk keharmonisan rumah tangga kita, pasangan suami istri, dengan rekreasi dan piknik bersama itu penting. Dengan merayakan ulang tahun perkawinan, ulang tahun pernikahan itu boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih penting adalah memupuk keharmonisan keluarga kita, keharmonisan rumah tangga kita, keharmonisan pasutri, pasangan suami istri, itu dengan pupuk yang bernama takwa. Dengan takwa itulah rumah tangga kita akan makin bahagia. Rumah tangga kita akan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar, memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga itu. Dengan bertakwalah, Allah akan senantiasa memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh keluarga itu.
persoalan itu pasti akan dihadapi oleh setiap keluarga. Keluarga manapun kita pandang indah, harmonis dari jauh. Tetapi kalau kita tanya, pasti mereka memiliki sekian banyak masalah, persoalan, ujian. Jamaah sekalian, dalam ayat yang lain Allah berfirman, jika kalian bertakwa dan jika kalian bersabar, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian senantiasa bersabar, jika kalian senantiasa bertakwa, maka tipu daya orang-orang yang jahat, tipu daya orang-orang yang ingin mengganggu keluarga kita, itu tidak akan bisa mengganggu keluarga kita. Jamaah sekalian, maka pupuk yang paling penting di bulan suci Ramadan ini untuk menyuburkan rumah tangga kita, untuk menguatkan ketahanan keluarga kita adalah takwa. Marilah kita ajak pasangan kita di bulan yang mulia ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, qiyamul lail dengan khusyuk, bersedekah, memperbanyak tilawah membaca Al-Quran, mendekatkan diri setiap saat kepada Allah. Saya yakin itulah pupuk yang paling penting, yang paling berharga di bulan suci Ramadan ini untuk menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita makin bahagia, makin tentram, makin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para bapak dan ibu yang semoga senantiasa berbahagia. Yang kedua, pupuk itu bernama syukur. Setiap rumah tangga adalah karunia yang agung dari Allah. Setiap pasutri adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Memang tidak ada pasangan yang sempurna, tetapi yang ada itulah mari kita syukuri. Syukuri apa yang ada. Dengan syukur kita, maka insya Allah pasangan hidup kita makin solihah, suami kita makin solih, anak-anak kita makin taat, rezeki kita makin mudah, lancar dan barokah, hati kita makin tenteram. Perjuangan kita untuk mendapatkan pasangan hidup kita itu adalah perjuangan yang harus senantiasa kita sadari dan kita syukuri. Dan dengan syukur kita, sekali lagi insya Allah itu akan menjadikan keluarga kita makin bermakna, pasangan hidup kita makin berarti. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, maka kelebihan apapun yang ada pada pasangan kita itu tidak tampak sebagai sebuah kelebihan. Yang ada hanya kekurangan dan kekurangan. Karenanya para bapak dan ibu sekalian, di bulan suci yang mulia ini saya mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita bersyukur dengan pasangan hidup kita, dengan istri kita, atau dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan keadaan rumah tangga yang hari ini mampu kita gapai. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan syukurlah, sungguh akan kami tambah nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Tetapi jikalau kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Lalu yang terakhir adalah sabar. Sabar itu penting.
la yafraq mu'minun mu'minatan wa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak sepantasnya seorang suami yang beriman itu mudah membenci pasangannya yang mukminah. Jikalau dia mendapatkan salah satu sifat yang tidak baik, yang tidak dia sukai pada pasangannya, pastilah dia menemukan sifat yang lainnya yang baik, yang berarti bagi dirinya. Tadi saya sampaikan bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Siapa yang pekerjaannya menuntut kesempurnaan dari pasangannya, maka dia pasti akan menjadi pasangan yang kecewa. Pasangan hidup kita tidak sempurna, begitu pula lah sesungguhnya diri kita tidak sempurna di mata pasangan kita. Karena itu masing-masing hendaknya bersabar dengan kekurangan yang ada pada pasangannya. Dengan kesabaran yang dia lakukan, itu insya Allah akan senantiasa membuat kehidupan rumah tangga dan keluarganya tetap kokoh, tetap harmonis. Dan di saat yang sama, dengan kesabaran itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menjaga keluarga dan rumah tangga kita. Sekali lagi, mudah-mudahan di bulan suci yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, keluarga kita makin bahagia, keluarga kita makin harmonis, pasangan hidup kita makin solihah, makin solih, dan anak-anak kita makin taat, senantiasa semuanya bersama-sama semakin atau senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini menjadi nasihat bagi diri saya sendiri yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga menjadi nasihat bagi para bapak dan ibu sekalian yang ikut hadir dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.